Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera buat kita semua. Pertemuan kali ini akan saya coba untuk menjelaskan tentang lahirnya perjanjian. Ya. Bicara soal lahirnya perjanjian itu tidak sama berbicara tentang syarat sahnya perjanjian. Kalau kita bicara tentang lahirnya perjanjian, maka kita akan berbicara menyangkut masalah-masalah hukum yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan bagaimana terjadinya perjanjian, kapan terjadinya perjanjian, dan di mana perjanjian itu terjadi. Ya. Jadi sekali lagi, ketika bicara soal lahirnya perjanjian, maka masalah hukum yang menyangkut terjadinya perjanjian itu berkaitan dengan apakah telah terjadi atau tidak terjadi sesuatu perjanjian. Masalah yang berikutnya adalah kapan perjanjian itu dipandang terjadi dan di tempat mana perjanjian itu dipandang terjadi. Ini semua ya sekaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut soal lahirnya perjanjian. Ya. Di dalam buku 3BW itu tidak memuat ketentuan-ketentuan perihal masalah-masalah yang saya sebutkan tadi. Ya, soal apakah telah terjadi perjanjian, kapan perjanjian dipandang terjadi, dan di tempat mana perjanjian itu dipandang terjadi, itu tidak diatur secara jelas di dalam ketentuan-ketentuan yang ada di dalam buku 3BW. Namun di kebanyakan negara, pemecahan masalah ini itu diatur dalam perundang-undangan atau juga hukum jurisprudensi. Tetapi yang pasti bahwa perjanjian yang terjadi jika kedua belah pihak berhadapan muka itu hampir tidak menimbulkan masalah sebagaimana yang kita pertanyakan di atas. Nah, jadi masalah ini barulah relevan atau seperti tadi kapan, di mana, ya itu baru relevan dipertanyakan kalau kedua belah pihak itu berjauhan tempat dan berkomunikasinya itu tidak secara langsung, tetapi bisa melalui surat atau bisa melalui telegram atau orang dulu menyebutnya dengan kawat. Nah, kemudian pertanyaan yang pertama, bagaimana terjadinya perjanjian? Ya. Pada umumnya dipahami bahwa perjanjian itu terjadi dengan adanya kata sepakat atau to stemming atau agreement. Nah, oleh karena itu, unsur yang esensial bagi setiap perjanjian itu adalah sepakat. Tanpa adanya sepakat, tidak mungkinlah terjadi perjanjian. Pada saat saya menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian, di situ juga saya mengatakan bahwa di dalam BW itu tidak ada pengertian tentang sepakat. Yang diatur di dalam BW itu adalah apa kriteria ya sehingga sepakat itu dianggap ada. Nah, oleh karena itu definisi sepakat ini atau pengertian sepakat ini hanya ditemukan dari pandangan-pandangan para ahli. Di situ disebutkan bahwa sepakat itu adalah persesuaian kehendak. Ada yang berhenti sampai di situ. Ya, tetapi kalau menurut Profesor Tahir Tungadi, bahwa definisi yang tepat mengenai sepakat itu adalah persesuaian kehendak yang dinyatakan secara timbal balik oleh kedua pihak yang mengadakan perjanjian. Contoh,
A mengatakan kepada B bahwa ia hendak membeli atau ia hendak menjual jam tangannya. Ya. Nah, dan dengan harga misalnya 30 juta rupiah. Kemudian B mengatakan saya setuju membeli arloji itu dengan harga tersebut, ya, karena sudah ada sepakat antara A dan B mengenai barang, mengenai harga. Ya, maka kalau kita berpatokan pada ketentuan yang ada di dalam pasal 1458 BW, maka perjanjian jual beli itu sudah terjadi. Nah, lalu pertanyaan yang muncul, bagaimana kehendak itu dinyatakan? Ya. Di awal-awal video-video saya yang sebelumnya atau di Facebook saya sebelumnya itu saya menyatakan bahwa kehendak itu bisa dinyatakan secara tegas, bisa dinyatakan, ya, tegas itu bisa dengan lisan, bisa dengan surat, bisa dengan telegram atau kawat, ya, atau juga bisa dengan telepon atau telex gitu. Nah, sekarang ini dengan HP, ya, atau dengan WA, ya, itu semua pernyataan secara tegas. Nah, bisa juga misalnya secara diam-diam, seperti tersimpul dari tindakan kita ketika kita mengendarai bis kota. Nah, yang lalu juga saya sudah menjelaskan bahwa pernyataan kehendak itu bisa dilakukan dengan tertulis, bisa juga dilakukan dengan tidak tertulis. Yang tertulis bisa dengan akta otentik, yang tidak tertulis bisa dengan akta di bawah tangan. Yang tidak tertulis bisa dengan lisan, bisa dengan isyarat, dan bisa dengan diam-diam. Nah, kemudian apa sesungguhnya itu perjanjian? Ya. Ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa perjanjian itu adalah peristiwa hukum. Saya sendiri tidak terlalu sepakat dengan itu, bahwa perjanjian itu adalah peristiwa hukum. Ya. Apalagi kalau disebut sebagai sebuah peristiwa. Nah, dalam teori lama disebutkan bahwa perjanjian itu adalah perbuatan hukum yang bersisi dua atau en tweezijdige rechtshandeling. Ya. Lalu teori berikutnya atau teori yang lebih baru dari suatu perbuatan hukum yang bersisi dua, yaitu dua perbuatan hukum yang masing-masing bersisi satu atau tweezijdige rechtshandeling. Ya, ini teori yang terbaru. Tetapi pengertian perbuatan hukum sekarang ini juga sudah mulai ditinggal, sehingga disebutkan bahwa yang namanya perjanjian itu bukan perbuatan hukum, melainkan dia itu adalah hubungan hukum. Jadi sekali lagi bukan perbuatan hukum, apalagi peristiwa hukum, tetapi dia itu adalah hubungan hukum atau rechtsverhouding. Ya. Nah, kemudian pertanyaan, jadi kalau kita lihat tadi bahwa kesepakatan itu adalah persesuaian kehendak yang dinyatakan secara timbal balik, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sepakat itu terdiri atas dua kehendak yang dinyatakan atau dua bagian. Nah, bagian yang pertama ada yang disebut dengan penawaran, dan bagian yang lainnya itu disebut sebagai akseptasi, ya, atau diterjemahkannya dengan penawaran. Nah, jadi sekali lagi sepakat itu terdiri dari penawaran dan akseptasi atau penerimaan. Di dalam praktek itu sangat sulit, ya, atau seringkali sulit untuk menentukan siapa yang melakukan penawaran dan siapa yang melakukan akseptasi atau penerimaan. Nah, kalau sebelum penutupan kontrak itu kedua belah pihak telah melakukan perundingan dan usulan secara timbal balik. Ya, namun
pembedaan antara penawaran dan penerimaan atau akseptasi yang bersama itu membentuk sepakat sehingga terjadi suatu perjanjian, itu mempunyai manfaat baik penawaran maupun akseptasi, ya harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar supaya dapat menimbulkan perjanjian. Ya, mungkin tadi ada yang sedikit agak tidak dipahami apa sesungguhnya yang dimaksudkan bahwa agak sering sulit menentukan siapa yang melakukan penawaran atau akseptasi. Ya, seringkali kalau saya tanya kepada mahasiswa di Fakultas Hukum, kalau saya tanya dalam perjanjian jual beli siapa yang melakukan penawaran, siapa yang melakukan akseptasi. Ya, pada umumnya mahasiswa menjawab bahwa yang melakukan penawaran itu adalah penjual. Sedangkan pembeli itu adalah orang yang melakukan akseptasi. Nah, tapi tadi saya katakan ini agak sulit, seringkali sulit. Kalau sebelum terjadi kontrak itu, kedua belah pihak melakukan perundingan dan usul secara timbal balik. Jadi tidak selalu demikian. Ya. Kalau itu tidak ada diskusi, tidak ada tawar-menawar lanjutan, ya karena kita tahu juga perilaku konsumen kita, kecuali kalau itu ada di swalayan, itu ada di mall, ya kemungkinan itu memang benar jawaban mahasiswa bahwa yang melakukan penawaran itu adalah penjual, sementara yang melakukan akseptasi atau penerimaan adalah pembeli. Kenapa? Karena biasanya di rak-rak dari penjualan itu sudah tertera harga, sehingga teraan harga di situ itu sesungguhnya adalah penawaran kepada pembeli atau calon pembeli bahwa minyak kelapa ini dijual dengan harga Rp14.000. Dan ketika pembeli menaikkan ke dalam keranjang atau troli, itu menunjukkan bahwa dia setuju atau melakukan akseptasi atau penerimaan atas harga Rp14.000. Tetapi kalau itu di pasar tradisional agak sulit memang, ya karena misalnya orang datang ke penjual ikan, Pak berapa ikannya? Oh 10.000. Ya mohon maaf, konsumen kita terutama ya ibu-ibu paling suka menawar. Kalau disebut 10.000, wah aduh Pak mahal, 5.000 boleh deh. Ya tidak bisa. Lalu berapa Pak? Ya 9.000 lah. Ya enggak bisa Pak, 7.000 deh mau. Enggak bisa. Ya 7.500. Nah, 7.500 ya yang disebutkan oleh penjual atau disebutkan oleh pembeli atau calon pembeli, maka siapa yang pertama kali menyebutkan harga dan siapa yang terakhir kali menyebutkan angka, maka yang terakhir kali itu adalah orang yang melakukan akseptasi atau penerimaan. Sementara orang yang menyebutkan angka, ya orang yang melakukan penerimaan itu terakhir itu adalah orang yang melakukan penawaran. Nah, jadi bisa jadi penawaran itu ada datangnya dari pembeli. Misalnya ketika dikatakan 10.000 terus dia bilang 5.000 deh Pak. Ya, lalu penjualnya mengatakan oke. Maka ketika oke itu adalah orang yang melakukan akseptasi, sementara pembeli tadi itu melakukan penawaran. Itu yang dimaksudkan tadi bahwa dalam praktek sulit untuk menentukan siapa yang melakukan penawaran dan siapa yang melakukan akseptasi. Tetapi rumus yang sederhana, saya selalu katakan siapa yang terakhir mengatakan oke, berarti itulah orang yang melakukan akseptasi. Apakah dia itu penjual, apakah itu dia pembeli, maka kalau dia mengatakan oke, berarti dia menyatakan akseptasi. Tadi saya sebutkan bahwa ini ada dua sisi dalam transaksi misalnya jual beli. Ada sisi penawaran, ada sisi penerimaan atau akseptasi. Dan keduanya ini mempunyai syarat. Jadi penawaran ada syaratnya, akseptasi atau penerimaan juga ada syaratnya. Kita mulai dengan syarat penawaran. Apa syarat penawaran? Ya, syarat penawaran yang pertama, harus ada maksud untuk menawarkan. Artinya apa? Bahwa penawaran yang bersenda gurau, ya, dan juga penawaran dari orang gila, itu dalam hukum bukanlah penawaran yang bisa menimbulkan perjanjian.
Nah, kemudian syarat yang kedua bahwa penawaran itu haruslah berisi unsur-unsur esensialia dari perjanjian yang hendak ditutup. Nah, syarat yang pertama harus ada maksud untuk menawarkan. Jadi penawaran yang bersendagura bukan penawaran. Misalnya, ya saya hanya mengatakan kalau kamu punya baju itu ada 8 kancingnya, maka saya berikan kamu sepeda. Ya. Atau saya berikan kamu, ya itu artinya di sini ada perjanjian hibah gitu ya. Nah, kalau kancing bajumu itu berjumlah 8, begitu dihitung 1, 2, 3, benar 8. Ya, saya tidak mungkin akan menuntut. Atau dikatakan siapa yang bisa mencapai pintu itu dalam waktu 2 detik, maka saya akan berikan hadiah 300.000 rupiah atau 500.000 rupiah. Tiba-tiba Anda berlari dan mendapatkan waktu 3 detik dan Anda menagih, itu tidak dianggap sebagai sebuah penawaran yang bersungguh-sungguh, tetapi itu hanya penawaran yang bersendagurau, sehingga itu tidak memenuhi yang namanya syarat penawaran. Kemudian penawaran harus berisi unsur-unsur esensialia dari perjanjian yang hendak ditutup. Artinya apa? Bahwa penawaran itu, kita tahu unsur esensialia dari setiap perjanjian itu adalah sepakat. Yang berikutnya, ya kita lihat dari ciri masing-masing perjanjian. Misalnya saya pernah menjelaskan juga bahwa waktu menerangkan tentang unsur-unsur dari perjanjian. Nah, unsur esensialnya dari setiap perjanjian itu berbeda-beda. Misalnya dalam jual beli, unsur esensialianya itu adalah harga dan barang. Jadi kalau tidak ada harga atau tidak menyebutkan barang, berarti di situ tidak ada unsur esensialnya, berarti itu tidak memenuhi syarat dari penawaran. Ya, contoh iklan di surat kabar. Nah, ini iklannya ini bermaksud hendak menjual kendaraannya. Lalu dibuatlah iklan di dalam surat kabar. Iklannya itu berbunyi dijual sebuah mobil Toyota Avanza ya, tahun 2004 dalam keadaan baik. Ya, jadi dijual sebuah mobil Toyota Avanza tahun 2004 dalam keadaan baik. Ya, apakah ini sebuah penawaran? Ya, kita lihatlah apa unsur esensialia. Nah, ini kemungkinan bersungguh-sungguh karena dia masuk di koran. Ya, jadi itu terpenuhi syarat pertama. Yang kedua, memenuhi syarat esensialia, yaitu ada harga dan ada barang. Kalau kita hanya melihat di situ di iklan dijual sebuah mobil Toyota Avanza 2004 dalam keadaan baik, maka yang ada itu baru barang. Harganya belum, sehingga ini belum bisa dikategorikan sebagai sebuah penawaran. Kenapa? Karena belum ada harga. Atau misalnya dicantumkan harga berdamai, harga boleh dinego. Itu belum ada harga, sehingga ini belum dianggap sebagai sebuah penawaran. Karena unsur yang kedua itu belum terpenuhi. Jadi dia bukan penawaran, tetapi dia baru merupakan undangan untuk mengadakan penawaran atau undangan untuk memasuki kontrak atau invitation to contract. Ya, tadi kalau orang bertanya kenapa bukan penawaran, ya itu tadi karena harga tidak tercantum dalam iklan. Ya, bahkan kalau menurut Prof. Ahmadi Miru bahwa bukan hanya sekedar mengatakan rumah, tetapi harus secara detail disebutkan sehingga mengandung. Tidak boleh dikatakan sebuah rumah mewah, karena rumah mewah itu berbeda ukurannya antara Yusuf Kalla dan ukuran saya, ya, sehingga tidak bisa dijadikan acuan bahwa rumah mewah itu apa. Itu harus disebutkan spesifikasinya apa, ukurannya apa, bahkan kalau perlu disebutkan kayunya itu terbuat dari apa gitu ya. Apakah kayunya kelas 1, kelas 2, atau saya sering bercanda apakah itu kayu tinggal kelas gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kapan
penawar mulai terikat pada penawarannya. Saat menjelaskan tentang sumber-sumber perikatan, saya sudah pernah mengatakan bahwa penawaran itu juga mengikat. Ya, jadi dia merupakan juga sumber perikatan walaupun dia bukan undang-undang, walaupun dia belum menjadi perjanjian. Tapi pertanyaannya, kalau penawaran itu mengikat, kapan penawar mulai terikat pada penawarannya? Nah, mengapa pertanyaan ini muncul? Karena kehendak sendiri itu tidak mempunyai efek, ya, dan itu hanya kehendak yang dinyatakan saja yang mempunyai akibat hukum. Ketika Anda hanya bergumam di dalam kamar atau berbicara sendiri, ya mungkin ya seperti itu di dalam kamar, saya mau jual motorku ini dengan harga 5 juta rupiah, ya itu tidak punya efek. Kenapa? Karena kehendak yang dinyatakan, ya, atau kehendak sendiri itu ya belum punya efek apa-apa karena orang tidak tahu kehendak kita. Nah, nantilah punya efek kalau kehendak itu mempunyai dinyatakan, barulah mempunyai akibat hukum. Nah, jadi baru dapat dikatakan ada penawaran jika pernyataan kehendak itu telah sampai kepada pihak lain. Ya, misalnya tadi ketika kita memasang di koran, ya, lalu kemudian disampai di koran, sepanjang belum ada yang membaca koran itu, berarti penawaran itu belum sampai kepada pihak lain. Tetapi kalau sudah ada yang membaca koran itu berarti bahwa penawaran kita sudah sampai kepada pihak lain. Jadi, keterikatan penawar itu mulai pada saat penawarannya sampai kepada pihak lain. Artinya apa? Bahwa sebelum saat itu, ya, artinya sebelum saat tiba pada pihak lain, maka kita belum terikat. Ya, penawar itu belum terikat sehingga penawar itu bisa saja menarik kembali penawarannya dengan menggunakan alat komunikasi yang lebih cepat. Ya, misalnya kalau orang melakukan penawaran dengan surat, ya, misalnya saya mengirimkan penawaran kepada saudara Jupri, ya, Supriyadi Jupri misalnya, saya katakan saya mau menjual, ya, mobil saya dengan harga 100 juta rupiah. Surat itu saya kirim melalui JNE ataukah saya kirim melalui pos. Tentu kan memerlukan waktu yang panjang, mungkin sehari atau mungkinkah juga 2 hari. Artinya apa? Bahwa penawaran yang saya sampaikan kepada saudara Supriyadi Jupri itu barulah mengikat kalau sudah sampai ke tangannya Supriyadi. Tetapi sepanjang belum, saya masih bisa menarik. Nah, oleh karena itu, ketika saya mengirim surat, kalau saya kata, kok 100 juta? Bagaimana bisa? Sementara ada teman saya yang juga berminat itu 150 juta. Saya lalu menelpon saudara Supriyadi Jupri mengatakan, maaf ya saudara Supriyadi, ada saya kirim surat penawaran. Dan saya nyatakan surat penawaran itu saya tarik kembali. Jadi sebelum surat itu tiba, saya sudah menyatakan bahwa penawaran itu ditarik kembali. Ya, jadi sepanjang belum sampai maka bisa ditarik kembali. Nah, lalu pertanyaannya, apakah penawaran yang telah sampai kepada pihak lain itu sudah bisa ditarik kembali? Tadi pernyataan saya bahwa sepanjang belum sampai kepada pihak lain. Jadi sepanjang belum sampai kepada Supriyadi Jupri, maka saya bisa menariknya kembali. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah kalau penawaran saya sudah sampai kepada Supriyadi, apakah saya boleh menarik kembali penawaran itu? Nah, untuk hal ini kita harus membedakan bahwa penawaran itu terdiri atau terbagi atas 2. Ada yang disebut dengan penawaran tanpa jangka waktu dan penawaran dengan jangka waktu, ya. Yang mana itu penawaran tanpa jangka waktu? Nah, penawaran tanpa jangka waktu itu adalah penawaran yang dilakukan tanpa menyebutkan jangka waktu
untuk penerimaan atau acceptance itu tadi, ya. Untuk penawaran yang dilakukan tanpa menyebut jangka waktu untuk penerimaan itu tidak mengikat penawar. Ya, oleh karena itu maka sebelum ada penerimaan atau akseptasi, penawar boleh saja atau selalu dapat menarik kembali penawarannya. Contoh, ya, A di Makassar, ya, mengirim surat, ya, penawaran kepada si B di Jakarta. Di situ dikatakan bahwa dia akan menjual 300 atau 3.000 kubik meter kayu hitam dengan harga misalnya 20 juta, ya, 20 juta per kubik, gitu ya. 15 hari setelah B menerima surat itu, ya, 5 hari setelah menerima surat itu, ya, tiba lagi surat yang berbunyi bahwa penawaran 3.000 meter kubik kayu hitam itu dibatalkan. Namun pada keesokan harinya, ya, baru B mengirim surat kepada A bahwa dia menerima penawaran itu. Artinya apa? Surat penawaran sudah sampai. Lalu disusul lagi dengan surat pembatalan. Dalam arti sebelum sempat si A untuk menyatakan iya, surat pembatalan itu sudah tiba. Tetapi kemudian besoknya baru dia mengatakan dia menerima. Dalam kasus yang demikian ini, apakah telah terjadi perjanjian jual beli? Kalau kita lihat bahwa penawaran itu bisa ditarik kapan saja, kalau dia sepanjang belum ada penerimaan, maka pembatalan yang dilakukan oleh si B di Makassar, di Jakarta itu, di Makassar itu bisa saja dibatalkan penawarannya yang 3.000 meter kubik kayu itu, karena sebelum dinyatakan menerima dia sudah mengirim pembatalan. Kenapa? Karena penawaran yang dilakukan dia gunakan adalah penawaran tanpa jangka waktu. Lalu ada penawaran dengan jangka waktu. Yang mana itu penawaran dengan jangka waktu? Penawaran dengan jangka waktu itu dilakukan dengan menyebutkan jangka waktu untuk penerimaan atau acceptance. Untuk penawaran yang seperti ini itu tidak dapat ditarik kembali sepanjang dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Misalnya seperti ini. Untuk kasus yang sama, ya, tadi misalnya A di Makassar menawarkan, ya, tadi 3.000 meter kubik kayu kepada si B, lalu di situ dicantumkan bahwa penawaran ini berlaku sampai dengan akhir Maret 2022. Ya, kemudian pada tanggal 25 Maret, ya, penawarannya itu dilakukan pada tanggal 20 Maret, kemudian pada tanggal 25 Maret dia melakukan penarikan kembali penawaran. Ya, memang pada saat itu juga si B di Jakarta juga belum menyatakan penerimaan. Nantilah pada tanggal 27 atau pada tanggal 29 B di Jakarta itu baru menyatakan, oke, saya setuju dengan penawaran Anda berupa 3.000 meter kubik kayu hitam. Sekarang kalau kita lihat contoh kasus ini, A melakukan penawaran, kemudian penarikannya itu dilakukan pada tanggal 25, lalu kemudian artinya pembatalan ini, ya, pembatalan penawaran dilakukan tanggal 25, lalu kemudian pernyataan setuju atau penerimaan itu nanti dilakukan 29. Artinya 4 hari setelah pembatalan dia baru melakukan penerimaan. Apakah ini terjadi perjanjian jual beli? Ya, jawabannya iya, terjadi. Beda dengan kasus yang pertama. Kenapa? Karena penawaran ini memakai jangka waktu. Artinya si penawar sendiri sudah mengikat dirinya, yaitu dengan mengatakan penawaran ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Maret 2022. Artinya sepanjang masa itu, sebelum tanggal 30 Maret, itu tidak boleh dilakukan penarikan. Jadi walaupun ada penarikan,
Ya, si B tetap punya hak untuk menuntut kalau si A ini mau membatalkan penawarannya. Kenapa? Karena penawarannya memakai jangka waktu. Nah, itu syarat penawaran. Sekarang tentu ada syarat penerimaan. Ya, penerimaan atau acceptance dari sebuah penawaran itu barulah menimbulkan perjanjian atau kontrak. Dan penerimaan ini juga mempunyai syarat. Apa syarat penerimaan? Nah, yang pertama bahwa penerimaan itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari penawar. Sehingga tiap-tiap penyimpangan dari ketentuan-ketentuan dari penawaran itu dianggap sebagai penolakan, ya, atau rejection seperti itu, atau kontra. Ya. Kemudian syarat yang kedua bahwa jika penawaran itu menyebut cara melakukan penerimaan, ya, misalnya dihubungi, penerimaan ini dilakukan melalui telepon, atau jika Anda bersedia hubungi saya, ya. Maka penerimaan itu harus dilakukan sesuai dengan cara yang ditentukan oleh penawar. Saya berikan contoh untuk syarat yang pertama tadi, bahwa harus sesuai dengan syarat yang atau ketentuan dari penawar. Nah, misalnya A menawarkan mobil, ya, kepada B dengan harga 200 juta. Kontan. Nah, dia katakan kontan. Tetapi B mengatakan, oke, saya setuju membeli dengan harga 200 juta itu, tetapi pembayarannya kalau boleh dilakukan dalam 4 kali ansuran bulanan. Nah, ini sesungguhnya orang mengatakan kontan, dia mengatakan cicil atau ansuran. Jadi pernyataan walaupun dia menerima, tapi sesungguhnya dalam hukum ini yang disebut dengan counter offer, ya, atau jadi sebenarnya lawan dari flat rejection itu, ya. Jadi sesungguhnya kita akan mengatakan bahwa sesungguhnya itu B hendak mengatakan bahwa saya tidak berminat beli mobil itu. Nah, karena orang bilang kontan, dia bilang cicilan. Nah, ini yang dianggap sebagai menolak penawaran. Nah, kemudian syarat yang kedua tadi yaitu dikatakan bahwa menyebut cara melakukan penerimaan. Nah, tadi misalnya bagi yang berminat silahkan menghubungi nomor telepon 007 008 135 dan seterusnya seperti itu. Ini malah si A atau si B ini datang ke rumah si penawar dan mengatakan, karena kebetulan tetangga, ya, lalu dia mengatakan, oke, saya setuju mau membeli mobilmu itu, atau saya setuju membeli yang ditawarkan itu. Nah, tiba-tiba setelah oke, kalau begitu deal. Lalu ada yang menelpon mengatakan, Pak, saya setuju dengan tawaran Bapak yang ada di koran itu. Ya. Lalu pertanyaan, siapa sesungguhnya yang berhak untuk membeli mobil itu? Ya. Bagi hukum sesungguhnya yang berhak itu adalah orang yang menelpon. Walaupun yang menelpon itu lebih belakangan daripada orang yang datang ke rumahnya. Kenapa? Karena orang yang datang ke rumah itu tidak sesuai dengan persyaratan yang ada di dalam penawaran. Jadi yang benar itu adalah orang yang melakukan atau menghubungi dengan melakukan atau per telepon seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang muncul berikut adalah apa yang merupakan dasar keterikatan seseorang pada kontrak? Apakah kehendak ataukah pernyataan kehendak? Apakah kehendak atau pernyataan kehendaknya yang merupakan syarat dari perjanjian itu, ya, atau dasar keterikatan itu? Kehendakkah atau pernyataan kehendak? Nah, pertanyaan ini juga merupakan masalah hukum yang cukup penting di dalam praktek, ya, yaitu dalam hal pernyataannya tidak sesuai dengan kehendaknya. Karena bisa jadi ada kita melakukan
pernyataan yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Nah, lalu tentu pertanyaannya yang mana yang mengikat, kehendakkah atau pernyataan kehendak? Ya. Seringkali kalau ini saya tanyakan ke mahasiswa dengan cepat mengatakan oh pernyataan, ada yang mengatakan oh kehendak. Ya. Lalu saya mengatakan tidak mudah untuk mengatakan seperti itu. Ya, karena seperti diketahui sepakat itu atau stemming atau agreement itu terdiri dari dua bagian, yaitu penawaran dan penerimaan. Dan masing-masing dari bagian ini, apakah itu penawaran, apakah itu akseptasi, itu masing-masing dari bagian ini itu mempunyai pernyataan kehendak. Nah, dan juga ada kehendaknya. Jadi masing-masing terdiri dari kehendak dan pernyataan kehendak. Sehingga kemungkinan suatu pernyataan, baik pernyataan dari penawar maupun kehendak dari orang yang menyatakan penerimaan atau akseptasi itu bisa berbeda. Nah, dan itu bisa terjadi pada setiap penawaran maupun pada setiap penerimaan. Nah, dalam praktek yang menyebabkan perbedaan itu antara kehendak dan pernyataan kehendak itu adalah adanya kesalahan dalam alat komunikasi. Nah, misalnya salah tulis, bisa jadi itu adalah salah ketik, ya, bisa juga itu ada kesalahan dalam telegram atau kawat. Nah, contoh A menawarkan kepada B 40 buah sepeda. Ya, ini sama-sama pedagang, ya. Nah, lalu dia menawarkan 40 buah sepeda dengan merek tertentu dengan harga satuan misalnya itu harganya 3.700.500 ya. Tetapi di dalam penawaran itu terselip kesalahan, yaitu bukannya tercantum 3.750.000 tetapi 3 juta yang tertulis itu adalah 3.250.000. Artinya di sini terjadi perbedaan antara apa yang dikehendaki dan apa yang dinyatakan. Yang dia kehendaki sesungguhnya dia mau jual sepedanya itu 3.750.000. Tetapi yang tertulis di dalam penawaran itu 3.250.000. Nah, contoh lain, A menawarkan ya sepeda yang sama seperti itu, ya harga satuannya tadi sama. Nah, tetapi ini lebih parah lagi karena di dalam di dalam penawaran itu tercantum harga 37.500. Nah, padahal yang dia maunya 3.750.000. Nah, pertanyaannya apakah sudah terjadi perjanjian di kedua contoh itu? Nah, jika B dan C melakukan penerimaan sesuai dengan surat dari masing-masing. Nah, ini yang saya katakan, tidak gampang untuk menjawab itu. Untuk menjawabnya, itu perlu pemecahan masalah, yaitu dengan menyampaikan teori. Ada dua teori di sini yang kita bisa gunakan, yaitu teori kehendak dan teori pernyataan kehendak. Kalau kita berpegang pada teori kehendak, tentu titik beratnya adalah pada kehendak. Ya. Nah, sehingga jika ada pernyataan kehendak yang tidak sesuai dengan kehendak, maka itu tidak mengikat. Dan karena itu tidak mungkin menambahkan perjanjian. Jadi dua contoh tadi, apakah tertera 3.250.000 atau tertera 37.500, keduanya itu kalau kita berpatokan pada teori kehendak, maka di situ tidak ada perjanjian. Sebaliknya kalau kita menitik beratkan pada teori pernyataan, maka di situ kalau terjadi ya, nah, jadi pernyataan yang menjadi titik tolaknya di sini, nah, sehingga yang 37.500 atau yang 3.250.000 itu karena kedua-duanya sudah dinyatakan walaupun tidak sesuai dengan kehendak kita. Teori pernyataan kehendak mengatakan itu sudah terjadi perjanjian. Jadi kalau kita lihat dari kedua kasus itu, maka keduanya tidak terjadi perjanjian.
kalau dari sisi teori kehendak. Tapi kalau dari sisi teori pernyataan kehendak justru sebaliknya, bahwa kedua kasus ini terjadi perjanjian. Tentu ada kelemahan masing-masing dari teori ini. Nah, misalnya tadi dalam kasus teori A, ya kasus A itu tadi yang 3.750.000 lalu tertera 3.250.000, ya maka kelihatannya ini masih sesuai dengan rasa keadilan. Tetapi dalam kasus B ini terlihat bahwa sangat bertentangan dengan teori atau rasa keadilan. Bagaimana bisa sebuah sepeda dengan harga 37.500? Nah, ini yang dirasakan sebagai tidak adil, ya. Sehingga seolah-olah bahwa orang tidak boleh salah gitu ya. Nah, sebaliknya kalau kita menganut teori kehendak, dalam kasus B itu cocok dengan rasa keadilan, ya. Tetapi dalam kasus A itu tidak sesuai dengan rasa keadilan, ya. Selain itu, kalau orang berpegang pada teori kehendak, maka sesungguhnya kita mengenyampingkan kepastian hukum. Oleh karena itu, kedua teori ini sekarang, baik kehendak maupun pernyataan kehendak, itu sudah mulai ditinggalkan dan tidak dianut lagi secara murni, tetapi diperhalus untuk memenuhi rasa keadilan. Lalu muncullah, ya, teori kehendak itu diperhalus atau dilengkapi dengan teori penimbulan bahaya atau Gevaarzetting teori, ya, bahwa yang menimbulkan bahaya akan adanya salah paham pada pihak lain itu harus menanggung risiko pada kerugian pihak lain. Artinya ya, karena salahmu menulis seperti itu, ya silakan Anda menanggung risiko. Tetapi mengenai perjanjian itu, ya perjanjian itu tetap terjadi. Nah, atau dalam kasus A tadi tidak terjadi perjanjian jual beli, namun A harus bayar ganti rugi kalau B menderita kerugian yang disebabkan oleh penawaran dari si A. Nah, kemudian teori pernyataan, yang diperhalus menjadi teori kepercayaan atau pertrouwens teori. Nah, berdasarkan teori kepercayaan ini, ya, ia mengatakan bahwa seorang hanya terikat pada pernyataannya jika pernyataan itu oleh setiap orang yang normal dapat dipercaya sebagai pernyataan yang sesuai dengan kehendak. Jadi dalam kasus mungkin yang 3.750.000 lalu kemudian tertulis 3.250.000, mungkin bagi orang-orang yang normal masih percaya, yo mungkin di tempatnya itu memang agak murah loh selalu sepedanya, ya, sehingga orang percaya bahwa memang harga segitu 3.750.000 dan 3.250.000 itu beda-beda tipis, memang selalu murah gitu ya. Jadi artinya ada perbedaan harga seperti itu yang tidak terlalu menyolok. Nah, bagi orang yang normal mungkin masih percaya, sehingga kita berkatakan kalau kita penganut teori kepercayaan, ya, sebagai pernyataan yang diperhalus atau pertrouwens teori, maka pada harga 3.250.000 itu masih masuk akal dan itu mengikat bagi orang yang menawarkan. Sebaliknya dalam kasus B yang hanya 37.500 itu tidak mungkinlah, ya, ada sepeda dengan harga itu, sehingga siapapun yang normal pasti tidak percaya bahwa harga sepeda itu adalah 37.500 kalau itu sepeda baru, ya, kecuali kalau sepeda baru jatuh dari pesawat, iya, atau ya seperti apa. Nah, jadi dalam konteks ini pertrouwens teori, harga yang pada 37.500 itu tidak ada terjadi perjanjian. Nah, oleh karena itu penghalusan hukum ini, ya, kedua teori ini memberikan pemecahan masalah yang secara praktis hampir tidak berbeda, dan sekarang ini yang banyak dianut itu adalah teori kepercayaan. Nah, saya kira untuk malam ini dulu saya cukupkan sekian. Nanti pada pertemuan berikutnya saya akan menjelaskan kapan terjadinya perjanjian. Tentu dengan menampilkan juga beberapa teori tentang kapan atau saat terjadinya perjanjian. Demikian saudara-saudaraku, ya, semoga apa yang saya sampaikan ini
membawa manfaat bagi kita semua. Amin. Sampai berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera, salam sehat semuanya.